pagi hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 narasumber kami yaitu Bapak Ahmad Helmi Lukman SO selaku Kepala Dinas Sosial Jember dan juga Bapak Lukman Hakim selaku Pemerhati Sosial. Sekali lagi kami akan menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dan kami tunggu Anda untuk bergabung bersama-sama di 0331336652. Baik, langsung saya sapa terlebih dahulu untuk dua narasumber saya yang sudah hadir pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad dan juga Pak Lukman. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Baik ya, semangat sekali, luar biasa. Ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan Pak Ahmad dan juga Pak Lukman. Semoga nanti perbincangannya bisa gayeng ya Pak ya, sampai jam 9 pagi. Iya, dengan topik kita pagi hari ini adalah membahas tentang persoalan sosial di Jember. Tentunya kalau kita melihat dari fungsi dinas sosial sendiri di Kabupaten Jember ini cakupannya sangat luas, terutama dalam bidang sosial. Nah, sebelum nanti kita kupas lebih dalam atau lebih lanjut lagi terkait bagaimana dari per item nanti akan dijalankan oleh Kadinsos kita, ini baru ya Pak ya? Ya, fresh from the oven ibaratnya seperti itu. Nah, kita akan tanya terlebih dahulu visi misi dari Pak Ahmad untuk Jember ke depan ini seperti apa Pak, sebagai Kepala Dinas Sosial yang baru saja dilantik. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Mbak. Ya. Kami baru dilantik oleh Bapak Bupati Kabupaten Jember tanggal 20 Juli kemarin. Dalam hal ini beliau mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan tugas di dinas sosial, yang notabene bahwa dinas sosial ini adalah sangat berat bagi kami juga, dan bukan hanya kami, karena permasalahan kesejahteraan sosial juga adalah tanggung jawab kita bersama. Semua elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan stakeholder yang lainnya ada satu kesatuan untuk bisa perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian visi misi kita adalah bersatu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. Dalam arti bersatu ini adalah sinergi untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Sinergi ini harapannya juga harus harmoni antara pemerintah, masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, dan elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Dan ini satu kesatuan. Nantinya permasalahan-permasalahan di masyarakat ini juga tanggung jawab RT RW, tanggung jawab tokoh masyarakat, tanggung jawab kita semua. Pemerintah ini kalau tidak ada masukan dari RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun pemerhati sosial yang lainnya, kami juga kewalahan kalau tidak dapat masukan dari rekan-rekan semuanya. Pada intinya Bapak Bupati, kami mengajak semua elemen masyarakat untuk membangun kesejahteraan sosial ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya itu aja. Iya, baik. Pak Ahmad, untuk Dinas Sosial sendiri untuk tahun 2022 ini kan bisa dibilang pertengahan ya Pak ya. Ini fokus dari kinerja Dinsos untuk tahun ini apa Pak untuk Jember? Hari ini ya, kita ini pemutahiran data Pemutahiran di TKS, data. ya, pemutahiran data di TKS di semua kecamatan, lingkungan RT dan RW. Kemudian nantinya akan disepakati bersama bahwa pemutahiran data ini juga akan ditentukan di musyawarah desa dan kelurahan. Untuk pemutahiran data ini fungsinya untuk apa nanti Pak? Semua untuk kesejahteraan, permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Oke, berarti nanti ibaratnya ketika ada pemberian bantuan atau apa, ini ada data-data terupdate yang memang bisa divalidasi kalau yang penerima bantuan itu adalah sesuai dengan Ya, kebutuhan. betul, Oke. betul. Berarti yang kemarin ini masih kurang mutakhir atau seperti apa sebelum Dan Bapak menjabat? selalu kita mutakhirkan terus. Oh, memang seperti itu Selalu ya? seperti itu. Aturannya Kita ya, Pak ya? kebetulan sekarang kerjasama dengan UNED. Iya. Untuk teman-teman dari UNED, kita sinergi, ada KKN kolaboratif namanya. Oke, KKN kolaboratif. Di mana ini Bapak Bupati menekankan bahwa adik-adik kita ikut juga mendata. Mendata, kemudian dia memverbal juga. Dan kemudian akan diajukan kepada desa maupun kelurahan untuk dilakukan musyawarah desa dan kelurahan. Selanjutnya akan diusulkan kepada kita. Dan itu adalah wujud dan disepakati bersama oleh masyarakat
di tingkat kelurahan maupun RT RW. Iya, dengan fakultas apa, Pak? Semua. Oh, semua. Semua. Untuk KKN ya? Iya, untuk Oke, KKN kolaboratif. baik. Ini menarik sekali. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi. Nah, saya beralih ke Pak Lukman Hakim selaku pemerhati sosial di Kabupaten Jember. Pak, ini menarik sekali ya. Tentunya kalau kita memperbincangkan masalah sosial di Jember itu sangat kompleks sekali. Kalau mau dibahas satu-satu nggak cukup kalau 1 jam. Mungkin kita akan lebih mengkerucut tentang permasalahan di Jember saat ini yang memang muncul di permukaan yang harus segera diselesaikan itu apa, Pak? Terima kasih. Iya. Untuk permasalahan sosial di Jember ini, kalau kita amati perkembangan yang ada di masyarakat, ini terkait dengan bantuan-bantuan sosial, ini di masyarakat ini timbul apa ya? Semacam ada kecemburuan. Suatu contoh begini, ini si A kok dapat bantuan terus ya, saya kok nggak dapat. Padahal status sosialnya lebih miskin. Artinya apa? Ini perlunya pemutahiran data terupdate. Nah, artinya udah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial yang baru, yaitu Bapak Ahmad Helmi Lukman. Bahwasanya ini perlu update data terkait dengan kesejahteraan sosial. Nah, karena faktanya begini ya. Dulu, misalnya tahun 2019, si A ini status sosialnya miskin. Nah, tambah tahun karena kerja keras macam-macam gitu ya, Naik ya, Pak ya? status sosial kan naik, Pak ya. Iya. Akhirnya dia bisa beli sepeda motor, kemudian tingkat taraf ekonominya itu juga Naik. gitu ya, karena kerja kerasnya. Pada 2019 status sosialnya masih kategori miskin. Nah, sedangkan pendataan masih tetap. Ya, akhirnya si A ini yang status sosialnya sudah berubah, tetap menerima bantuan terus dari pemerintah. Nah, ini perlu update data. Sesuai dengan visi misi dari Bapak Kepala Dinas Sosial, yaitu bersatu memajukan kesejahteraan masyarakat Jember ini. Iya, kita bingkai dulu ya, Pak ya. Untuk permasalahan pertama adalah terkait pemutahiran data. Jadi yang masih jadi momok di Jember salah satunya adalah status sosial yang tidak terupdate. Nah, saya kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, dengan kondisi seperti ini idealnya sebenarnya untuk pemutahiran data itu harus dilakukan setiap hari kah, setiap minggu, bulan, atau tahun, atau seperti apa, Pak Ahmad? Sebetulnya pemutahiran data ini yang secara aturan mungkin 3-6 bulan. Cuma kami juga ada rekan-rekan juga yang petugas kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan. Sebetulnya rekan-rekan itu, saya katakan rekan-rekan karena dia adalah teman saya bekerja, bukan bawahan saya. Nah, mereka ini tiap hari update. Tiap hari update, kemudian dia tiap hari keluar ke masyarakat. Kemudian dia tengok kanan dan kiri, kemudian melihat status sosial masing-masing. Secara nggak langsung dia sudah alami, dan kemudian dia mencatat. Kemudian pada saat nantinya, pada saat evaluasi mingguan atau bulanan, dia akan melaporkan pada kami. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Berjalan sesuai dengan koridornya. Nah, seperti itu. Nah, harapannya ini juga rekan-rekan petugas di lapangan juga update setiap minggu, setiap bulan juga laporan pada kami. Iya, sebenarnya saya garis bawahi sebenarnya yang paling ideal adalah 3 hingga 6 bulan itu harus terus dilakukan update. Karena tadi seperti yang Pak Lukman bilang, siapa yang mau hidup di garis kemiskinan? Pasti di antara masyarakat juga ada yang berusaha ya, Pak ya. Dan saya kira permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember, hampir di seluruh Indonesia. Problemnya sama. Berarti nanti kita di bagian akhir acara coba kita cari win-win solution. Mungkin nanti ada program yang bisa mendeteksi apa gitu kan, sekarang zamannya aplikasi. Nah, masih di Pak Ahmad, Pak, kalau untuk jenis-jenis bantuan sosial yang tahun 2022 ini akan segera disalurkan ke masyarakat apa, Pak? Ini adalah bantuan dari pusat maupun dari daerah. Kami inventarisir bahwa nantinya untuk kesejahteraan sosial ini di masing-masing sesuai dengan data DTKS. Ya, semua baik sembako maupun untuk orang tua miskin, kemudian anak yatim, dan seperti itu. Kemudian untuk veteran juga harapannya ada. Karena kita juga di bulan ini, bulan Agustus, kita juga jangan lupa bahwa ke depan ini bahwa kita ada karena generasi yang terdahulu. Nah, veteran ini kita juga harus angkat juga bersama bahwa dia bagian daripada sejarah. Dan kita hormati bersama bahwa kita juga siapa yang mau akan mengurus beliau di samping itu juga kita
peran dinas sosial juga ada di situ. Ini menarik Pak. Apa memang sebelumnya sebelum Bapak menjabat perhatian untuk veteran masih belum ada atau mungkin baru digagas tahun ini veteran juga dimasukkan? Sebetulnya sudah ada, Iya. cuma kita optimalkan lagi. Oke. Kita optimalkan lagi. Ya, jadi nanti di Agustus ada mungkin bantuan ya Pak ya, Iya. dari pusat yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Nah, saya kembali lagi ke Pak Lukman. Pak, lantas bagaimana Pak mungkin kasus yang ditemukan di masyarakat ketika tadi si A misalkan yang status sosialnya sudah naik begitu kan, tapi tetap dapat bantuan. Apakah dari masyarakat sekitar tidak ada yang melapor atau mungkin dari RT RW tidak ada yang riset kembali untuk status tersebut atau seperti apa akhirnya? Kebetulan saya sendiri di desa saya Ya. adalah sebagai ketua RW. Nah, ini pas ketua nih. RW 8 ya. Iya, iya. Desa mana Pak? Desa Pancakarya. Iya, Pancakarya. Saya ketua RW 8. Jadi kalau ada pendataan ulang, data base baru ya, itu kan biasanya prosesnya dari RT, ya. Kemudian dari RT itu masuk ke RW. Betul. Nah, dari ini ya, dari RT ini kami seleksi dulu. Iya, iya. Sebelum masuk ke desa. Jadi prosesnya begitu. Jadi kita tetap ikut berperan untuk proses seleksi ini. Nah, permasalahannya yang menentukan bantuan ini kan bukan Pemkab, dari dinas sosial. Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang dari pihak Pemkab sudah mengupdate, ternyata dari dinas Kementerian Sosial masih tetap. Misalnya terkait dengan PKH misalnya. Ya, padahal ini di masyarakat masih banyak penerima yang ini pakai gelang gitu ya, emas itu ya, yang sudah status sosialnya udah naik gitu loh, dan tidak layak untuk mendapatkan gitu. Nah, untuk di Jember dengan hadirnya kepala dinas sosial yang baru, itu harapannya kantor dinas sosial ini menjadi sebuah rumah besar, rumah besar dari para aktivis pegiat sosial, di antaranya semacam TKSK, Tagana, PSM, kemudian Karang Taruna, dan organisasi sosial yang lainnya. Jadi ini karena mereka ini adalah sebagai ujung tombak membantu dinas sosial selama ini. Nah, jadi untuk mengaktifkan kembali dinas sosial sebagai rumah besar daripada relawan-relawan. Oke. Nah, ini saya juga mau bertanya nih Pak di lapangan ya, karena Bapak juga kebetulan Pak Lukman adalah ketua RW. Lantas bagaimana Pak masyarakat yang memang miskin tapi tidak dapat bantuan sama sekali? Apa ada pembiaran di situ atau mungkin tidak diajukan oleh RT RW kepada dinas atau seperti apa? Ada sebagai solusi kalau tidak mendapatkan bantuan yang dari Kementerian Sosial. Iya. Itu yang namanya BLTDD. Apa itu Pak BLTDD Pak? Bantuan langsung tunai dana desa yang diambilkan dari dana desa. Betul. Jadi bukan diambilkan dari pos anggaran Kementerian Sosial, tapi dari Kementerian Kemendes. Iya. Itu ada solusi gitu. Berarti nanti diajukan tapi pakai BLTDD ya. BLTDD. Oke, ini menarik. Memang nilainya tidak sebesar yang dari dinas sosial. Iya. Dan memang ini Pak ya, ada overlap, ada tumpang tindih ya. Terutama dalam hal bidang pendidikan, bantuan pendidikan. PKH itu ada bantuan komponen pendidikan juga kan? Iya, betul. Sedangkan di Kementerian Kemendikbud itu juga ada bantuan pendidikan yang namanya BOS. BOS, PIP. Nah, itu yang terjadi di negara kita. Sehingga satu keluarga bisa mendapatkan tiga bantuan pendidikan. Betul. Ada BOS, ada PIP. Kemudian ada PKH. Tapi saya rasa kalau memang keluarganya miskin tidak masalah Pak. Enggak masalah. Tapi kalau yang tadi pakai gelang emas banyak, nah itu yang jadi masalah gitu. Karena tidak seharusnya mendapat dan harusnya ada rasa malu karena kenapa mau digolongkan di status miskin gitu kan. Meskipun opportunity-nya adalah duit, tapi saya rasa itu kurang tepat. Nah, saya kembali ke Pak Ahmad. Pak, dengan adanya kondisi seperti ini, kalau untuk Jember sendiri ketidaktepatan data terkait status kemiskinan ini berapa persen Pak? Dari laporan tahun sebelumnya, karena tentunya Bapak baru kan? Baru, belum update. Iya. Kemudian tapi kami ikhtiar. Tahun sebelumnya, iya. Belum itu update. Gimana Pak? Tapi kami ikhtiar sekarang bahwa paling tidak kita dengan adanya kegiatan ini bersama dengan UNED, nantinya anak-anak teman-teman adik-adik KKN ini bisa memfasilitasi bahwa data-data yang belum tercover di RT RW ini bisa terupdate. Sekarang ini adik-adik tanggal 23 ini Sabtu ya, nanti kita sebar ke semua desa maupun kelurahan, sekitar insya Allah 10 mahasiswa nantinya akan update data itu semuanya. Kan kemudian nanti akan diserahkan dan didapatkan dengan RT RW bersama dengan RT RW, kemudian ke kelurahan maupun desa, nantinya akan diadakan musyawarah desa.
Nah itu nanti disepakati bersama Mhm. bahwa si A ini sudah katanya tadi Pak Lukman. Pak Lukman sudah pakai gelang gitu. Kemudian dengan fotonya Pak ini ternyata dia yang bersangkutan sudah banyak Nyun Sewu, sudah mapan, Iya, artinya iya. sudah ada, kemudian disepakati dan itu sebetulnya ini adalah uji publis Pak, uji publis kepada masyarakat dan ada tanggapan dari situ. Kemudian setelah ada tanggapan dibatasi waktu, kemudian selanjutnya nantinya akan diupdate dan diusulkan kepada dinas sosial dan Iya. kami juga akan mengusulkan kepada pusat. Demikian dari saya. Oke, ini menarik. Pak Ahmad, ini kan memang saya tidak berkecimpung langsung ya terkait yang ini kita bahas yang permasalahan yang muncul di Jember. Nah, sebenarnya untuk penentuan status dikatakan miskin itu seperti apa Pak Ahmad yang berhak mendapatkan bantuan dari masyarakat? Jadi biar tahu begitu. Kategori ini juga sebetulnya bahwa dia tidak bisa rumahnya tidak layak dihuni misalkan, kemudian tidak punya pekerjaan, kemudian nantinya mereka dalam satu keluarga ini misalkan hanya satu yang bekerja, kemudian banyak lingkungan di situ, satu keluarga misal 4 keluarga dalam satu rumah misalkan, kemudian yang bekerjanya satu, dihitung skalanya bahwa dia yang bersangkutan tidak memenuhi kelayakan untuk hidup layak dan seperti itu. Dan itu yang mengetahui adalah lingkungannya. Dan ini adalah wujud nantinya harapannya lingkungan juga peduli terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan masing-masing. Iya. Itu. Ya Pak Lukman, tapi nggak pernah ada masalah kan di lapangan ketika misalkan yang kaya ini dapat BLT kemudian dari pihak RT RW karena udah tahu diambil atau dicabut nanti malah nggak nyapa-nyapaan Pak, biasanya di desa gitu. Atau seperti apa Pak kalau di lapangan? Ya tentunya ada penjelasan. Iya, iya. Tentunya gitu lah. Tapi ada konflik nggak Pak? Seperti itu? Enggak lah. Enggak. Insya Allah. Aman-aman Insya Allah aja ya. aman saja. Iya. Dan ini ada suatu hal yang menarik ya. Iya. Kalau tadi Bapak Kadinsos mengatakan bahwa standar kelayakan untuk miskin, misalnya rumahnya tidak layak. Iya. Ini ada yang lebih menarik lagi. Rumah bagus, gitu ya. Iya, iya. Tapi statusnya miskin. Kok bisa Pak? Itu bagaimana? Karena begini, dulu pada waktu dia jaya, pada Iya. waktu dia sukses dalam usahanya, dia kan dalam status kaya. Iya. Tapi di saat dia mengalami pailit, bangkrut, Rumahnya masih ada? rumahnya kan masih bagus, Iya. tapi otomatis status sosialnya akan Turun. turun. Itu Dia gimana jadi Pak? miskin. Dapat juga BLT? Seharusnya dia dapat karena statusnya miskin. Iya, 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 iya. Karena faktor ini, walaupun rumahnya bagus, gitu Iya, ya. iya. Makanya yang tahu itulah peran RT dan RW Iya. sangat Iya. penting di situ. Baik, baik. Itu juga jadi semacam pengetahuan begitu Pak bagi masyarakat. Oh ternyata kriteria miskin ini seperti ini gitu. Takutnya seudon nanti dia rumahnya gede, rumahnya gitu. gede tapi dia loh, Itu kan dulu ya gitu. anak 6 gitu. Iya. Tapi Iya. dia dapat kerja. Dia bekerja. Nah itu. Iya. Itu Ini- perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini kalau masalah dinas sosial ini masalah dunia akhirat ya Pak ya. Insya Allah. Berbarengan dengan sudon-sudonnya orang gitu kan gitu Pak ibaratnya. Tapi saya rasa itu adalah sesuatu yang pasti bisa ditangani ke depannya Pak. Saya kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, di Kabupaten Jember sendiri di paruh tahun 2022 hingga nanti ke 2023 ini kira-kira ada berapa dana yang nanti akan siap disalurkan total dari pemerintah pusat? Kira-kira. Kami masih belum melihat data Iya. karena memang baru 1 hari, kemudian Iya. kami belum mempelajari data yang ada. Dalam waktu dekat nanti akan kami publis dan disampaikan bahwa data bahwa dari pusat bagaimana, bahwa keterbukaan publik nantinya akan kita coba bahwa ada bantuan apa saja yang dari pusat, daerah, provinsi nanti kita akan publish. Oke. Gitu. Baik, saya balik ke Pak Lukman. Pak, kalau di Desa Pancakarya sendiri kita bahas stunting dulu ya. Ini bagaimana Pak untuk angka stuntingnya? Mumpung ada Pak Ahmad ini, jadi nanti mungkin bisa ada program-program yang juga dialirkan ke Desa Pancakarya dan desa-desa yang lain tentu. Kalau stunting Kalau gimana? dari segi angka saya kurang paham Iya. ya. Yang pasti untuk program dalam hal untuk menangani stunting jelas ada, yaitu yang dilakukan oleh Posyandu. Jadi Aktif posyandunya di sana Pak? aktif, kebetulan Posyandunya Dekat, persis di barat rumah saya. Iya. Di rumahnya kakak saya, Posyandunya. Jadi aktif di situ ada pemberian perbaikan gizi. Nah, karena dikontrol terus kan bayi Iya. timbang. Iya. Jadi ada usaha untuk
itu. Sudah mulai rutin ya Pak? Kan Rutin, waktu itu rutin. Posyandu sempat ditiadakan selama pandemi, jadi sekarang sudah mulai rutin Sekarang lagi. sudah mulai rutin. Iya, mungkin ada juga kaitannya sama pandemi ya Pak, stunting. Karena posyandunya nggak ada gitu. Iya. Dan kemudian untuk ketenaga kerjaan Pak, tadi kan kalau dari Pak Ahmad saya sempat menyinggung bahwa banyak orang-orang yang mungkin di Jember itu meminta-minta atau yang lainnya, salah satunya adalah karena mereka tidak memiliki keterampilan. Kalau dari Desa Pancakarya sendiri, jumlah pengangguran dan yang bekerja seperti apa? Dan perhatian pemerintah di lingkungan Bapak seperti apa? Kalau di lingkungan saya rata-rata itu kan pedagang. Oh, pedagang ya Pak? tani. Pedagang Jadi, di pasar? Ya pedagang keliling, Oh, pasar keliling. Melijo? Nah, Oke, ya. Jadi untuk pengangguran saya kira lebih rendah lah, Lebih rendah karena ya, Pak? mereka aktif. Ya, jiwa pedagang kan Iya, aktif. iya. Nggak enak di rumah ya Pak? Kayak saya kan juga seorang jurnalis juga, Iya, kan, pedagang ya, juga Pak? pedagang Oh, gitu. gitu. Nah, Nggak enak diam lah Nggak istilahnya enak gitu. diam. Iya, Jadi iya, di iya. tas saya tuh ada barang dagang. Iya. Dan jiwa pedagang kok aktif. Iya. Ya. Berarti sesuai nama desanya ya Pak, Pancakarya. Pancakarya. Ya, berkarya Dan terus. Ini yang perlu ya. Anak muda. Kalau kita lihat di lampu merah Pak ya, Iya. dengan penampilan dicat gitu ya. Nah, Silver ya Pak ya? silver gitu. Pemuda silver Nah, ya. kan juga dia juga seharusnya apa ya? Ini menciptakan mental ini. Peminta-minta Nah, Pak. padahal Iya. dia tenaganya kuat gitu Iya, ya. iya. Nah, itu juga perlu Pak. Iya. Juga perlu penanganan. Terima kasih Mas. Iya. Mas Lukman. Ini juga jadi masukan saya rasa Pak Lukman, iya. karena memang beberapa mungkin Pak Ahmad masih baru ya, tapi ini juga permasalahan yang muncul juga badut-badut kota, pemuda silver ini kemarin juga sempat ramai diperbincangkan di lingkup masyarakat Jember. Nanti mungkin dari Dinsos bisa melakukan penindakan, karena memang mungkin bisa dipindah entah itu di alun-alun atau apa. Kalau silver kayaknya bahaya ya Pak ya, kan Iya, itu catnya yang dilatih kan iya. Mungkin kalau badut-badutnya jangan di lampu merah lah gitu, kan takutnya ada apa-apa. Ya, saya kembali lagi ke Pak Ahmad tadi, permasalahan stunting sudah dibahas Pak, kemudian juga masalah sosial seperti peminta-minta, anak jalanan juga sudah dibahas, pemutakhiran data juga sudah. Nah, berikutnya adalah perhatian terhadap anak-anak yatim, kemudian juga difabel, perempuan dan juga fakir miskin. Seperti apa program ke depan dari Dinsos Pak? Terima kasih Mbak, bahwa nantinya kami kembali lagi pada pendataan itu. Nunggu data lah ya Pak Data. berarti. Sambil dengan mendata sambil kita juga melakukan tindakan-tindakan. Tadi dengan RT RW dan kemudian kecamatan desa, kemudian mereka dana desa juga bisa itu dimanfaatkan untuk itu, untuk memberikan bantuan kepada mereka, kemudian untuk fakir miskin, anak yatim, anak terlantar. Nah itu juga seperti itu, bahwa nantinya juga ada reward khusus misalkan untuk dari dinas pendidikan untuk mereka memberikan reward pada yang prestasi tapi tidak mampu misalkan, seperti itu. Nanti kita memberikan reward kepada mereka. Kemudian nanti juga nanti kalau butuh sekolah misalkan, butuh sekolah, nanti kita arahkan ke dinas pendidikan. Nanti kita koordinasikan mereka. Di sana ada sekolah lapang misalkan, kemudian sekolah-sekolah yang ada di lanjutan misalkan. Nantinya mereka biar tahu ada kegiatan baca tulis, kemudian sekolah kepada sekolah lanjutan. Sekiranya nantinya dia punya cita-cita. Nah, kemudian misalkan orang tua misalkan miskin, janda, ya, kita harus bersama bahwa nantinya ada program untuk makan janda. Jadi asupan gizi untuk janda itu ya, janda yang tidak terurus dengan keluarganya. Banyak seperti itu. Harapannya saya ke depan gitu. Kemudian janda itu bukan hanya diurus oleh pemerintah. Nanti RT RW juga kita gerakkan bersama. Sekaligus juga perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha di Jember yang kiranya punya modal, punya CSR untuk bisa kita arahkan ke mereka. Ya, Jember, permasalahan sosial di Jember bukan masalah Pemda saja, tapi kita hanya mengelola. Ini masalah kita bersama. Ya masalahnya pengusaha, masalahnya nanti masalah dalam masalah lingkungan. Kemudian ini kalau kita tidak sinergikan, sayang. Si pengusaha misalkan menyalurkan bantuan, tapi tidak punya data. Ya intinya data nomor satu ya Pak nomor ya? satu data. Dia tidak punya data. Mereka hanya berbagi misalkan, tapi tidak punya data. Nanti tidak tepat sasaran. Tidak efektif, defisien. Kasihan sayang gitu loh, sayang. Kita arahkan bersama, kita sinergikan, kemudian kita memberikan pada perusahaan-perusahaan itu bahwa kita punya data. Iya. Kita sajikan data. Monggo kalau kita kerjasama dengan dinas sosial, dan kita arahkan kepada
tapi yang tepat sasaran, insya Allah. Gitu. Nah, Pak, selain jemput bola, ada atau tidak Pak upaya, ini sekedar sumbangsi ide mungkin ya Pak, ke depan mungkin dinas sosial tuh mirip-mirip seperti prakerja Pak, tapi ini bukan prakerja. Kalau prakerja kan urusannya dinas ketenagakerjaan ya. Tapi kalau untuk dari dinas sosial tuh semacam aplikasi Pak, misalkan nanti dibantu dari RT RW untuk mengajukan langsung sembari menunggu pemutakhiran data gitu kan. Terkadang ada warga masyarakat yang kurang mampu tapi masih menunggu, prosesnya tuh lama gitu loh Pak. Maksud paham ya, administrasinya lama, harus nunggu apa melengkapi syarat. Nah mungkin nanti suatu saat bisa dibuatkan aplikasi di mana langsung misalkan dari pihak misalkan Pak Lukman nih melihat, oh warga saya yang tadinya kaya miskin ini langsung saya input saja gitu. Ada atau tidak Pak seperti itu nanti? Ini sekarang dilakukan oleh teman-teman KKN ini. Oh berarti mereka Sudah ada mendata. aplikasi. Oh ada aplikasinya Pak. Nah ini maksud saya. Gitu. Apa namanya Pak? Sudah di launching kah? Belum ya. Tanggal 23 kita Oke. kita insya Allah kita launching bersama dengan Diskominfo. 23, berarti kurang 2 hari lagi ya Pak ya? 2 hari lagi. Kami juga mau koordinasi dengan mereka, Iya. dengan teman-teman Diskominfo. Nantinya yang aplikasi yang dari sana semuanya. Nanti insya Allah adik-adik kita dibekali itu semuanya, biar juga terstandar. Ada standarnya, standar pendataan gitu. Nah itu kan lebih enak gitu loh Pak daripada administrasi yang belibet gitu. Cukup satu aplikasi didata selesai, clear begitu. Ya baik Pak Ahmad dan juga Pak Lukman, tidak terasa ini waktu kita untuk berbincang-bincang di Opsi sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri perbincangan ini, mungkin kita review atau kita resume lagi untuk perbincangan kita, apa saja yang perlu ditekankan kepada masyarakat Jember terkait program-program dinas sosial, terutama untuk Pak Ahmad yang baru saja dilantik, masih fresh from the oven, kayak gitu ya Pak ya. Silakan Pak. Pada intinya bahwa permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember ini adalah permasalahan bersama, dan kita harusnya bergotong royong untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Harmonisasi antara semua stakeholder untuk mewujudkan irama yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, itu aja. Iya. Jadi itu ya Pak ya. Harmonisasi. Ya, dan nanti kami tunggu Pak tanggal 23 untuk launching aplikasinya. Iya. Nanti kira-kira untuk pemutakhiran data sampai bulan apa Pak? Batasnya? 1 bulan insya Allah. 1 bulan. Wah, ini kerja cepat ini ya Pak ya. Insya Allah 1 bulan. Iya, baik. Kemudian dari Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Ya. Sebelumnya saya pada awalnya masih belum mengucapkan selamat nih. Oh iya Pak, ya selamat ya. Kita belum mengucapkan selamat kepada Bapak Kepala Dinas Sosial. Kita menggebu-gebunya pengen tahu programnya. Iya. Ya saya selaku Ketua Ormas Republik Kabupaten Jember mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Ahmad Helmi Lukman sebagai Kepala Dinas Sosial. Iya. Sebagai closing statement, harapan saya yaitu kepada Kepala Dinas Sosial yang baru ya disunat nantinya ada ada praktis. Apa itu Pak? Polagis. Nah, yang pertama yaitu komunikasi. Jadi selalu menjalin dialog dan berkoordinasi dengan lintas sektoral, dan pada awal tadi menjadikan rumah besar bagi para pegiat sosial. Nah, dan yang kedua yaitu integrasi, menjalin sinergi yang terpadu dengan lintas sektoral. Dan yang sinkronisasi yaitu keselarasan kesesuaian dengan stakeholder lainnya, dan yang terakhir simplifikasi yaitu penyederhanaan alur pelayanan. Nah itu paling penting yang terakhir juga Pak. Biar nggak pusing gitu Pak ya, simple itu ya. penting juga, sederhana. Iya, karena masyarakat sekarang pinginnya cepet begitu Pak. Sedangkan ya terkadang kalau kita melihat dari zaman-zaman dulu, saya rasa hampir semua ya Pak ya, itu sudah terstigma kalau aduh ngurus ini itu nih. Ya, itu. Saya pikir harus nyaman dulu Pak. Nah ya itu mereka Pak, kami. kita layani dengan kenyamanan. Insya Allah kita bekali rekan-rekan kita untuk melayani masyarakat Jember dengan humanis dan membuat mereka nyaman, meskipun agak lama misalkan, tapi dia nyaman misalkan, beda lagi. Ya itu beda lagi Pak. Ya. Kalau nggak nyaman didetekin itu beda lagi Pak. Malah nggak kerasan. Ya makanya itu tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau dinas sosial ini Pak Lukman dan juga Pak Ahmad bersaing sama dunia akhirat Pak, gitu kan. Nanti kalau dapat didoakan jadi pahala, kalau nanti ada masalah
Jadinya ada sesuatu yang berkaitan dengan dosa nanti Pak, karena tidak tepat sasaran misalkan seperti bantuan atau apa. Tapi saya rasa yakin dari diri saya sendiri Pak Ahmad ini nanti akan membawa perubahan yang sangat luar biasa untuk Jember. Kami tunggu Pak untuk sepak terjang Bapak. Kami juga dari media mengucapkan selamat dan tentunya RRI mendukung apapun itu untuk kegiatan-kegiatan dari dinas sosial. Silakan nanti bisa bermain di sini, mampir di RRI terus untuk memberikan sosialisasi program-program dinsos kepada kami. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ahmad Helmi Lukman Esos selaku Kepala Dinas Sosial Jember dan juga Bapak Lukman Hakim selaku pemerhati sosial, dan dari Ormas apa tadi Pak namanya Pak? Republik. Republik. Relawan Peduli Umat. Nah, Umat oke itu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya untuk hadir bersama kami di Opini dan Aspirasi di edisi hari ini. Jangan kapok Pak, next time kami undang lagi dengan program yang lain tentunya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih sudah menyimak dialog interaktif Opsi di edisi hari ini, Kamis tanggal 21 Juli 2022. Jangan beranjak kemana-mana karena sesaat lagi pendengar kita akan menyimak program berikutnya, yaitu Radio Pasar dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas Gea Deborah, kemudian juga gatekeeper bagus pengarah acara Yanto Effendi dan juga reporter Yanto Effendi mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas pendengar.